Jadi ini rahasia saya ya bisa dapat 38.000 subscriber hanya dengan sebuah konten short ya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan ini merupakan subscriber alami tentunya tanpa kita interaksi ke sana ke sini ya, fokus pada konten yang kita buat kemudian rajin posting. Nah, alhamdulillah ya untuk jangkauannya juga luar biasa teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian dari channel kedua saya teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk di bagian dari aplikasi YouTube seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ini real dan juga nggak editing ya, dan nanti kita juga akan cek untuk di bagian dari channelnya di aplikasi YouTube Studio. Nah, ini merupakan subscriber alami dengan 38.500 subscriber ya, dan dengan total penayangan sekitar 1,6 juta. Kemudian juga di sini ada 92.000 like dan juga 687 komentar. Kemudian di sini ada di share ini sekitar 3.200 teman-teman. Nah, ini real ya. Jadi kalau saya goyangkan seperti ini ya, ini real ya. Jadi ini enggak editing teman-teman. Nah, ini real, enggak editing. Nah, apa sih trik yang saya lakukan untuk bisa dapat subscriber alami di channel YouTube? Dan ini merupakan bukan channel satu-satunya ya, jadi masih ada channel yang lain yang juga sering saya bahas, nanti teman-teman bisa cek di video saya. Dan apa sih trik yang saya lakukan ya untuk lebih bisa cepat mendapatkan 38.518.000 subscriber ini adalah saya membuat sebuah konten short ya. Nah, bagaimana sih nanti untuk proses pembuatannya, jadi kita akan bahas di video kali ini. Pastikan jangan di skip agar nanti teman-teman juga paham ya, dan juga nggak gagal paham. Nah, tentunya untuk di bagian konten short sendiri ya, untuk saat ini kalau kita sudah memenuhi syarat, kita juga bisa jualan di YouTube affiliate ya. Jadi fitur baru yang ada di YouTube ya, apalagi kalau konten short kita ini banyak penontonnya, nah itu pasti affiliate-nya besar teman-teman, yakin sama saya ya. Tapi kalau di sini untuk persyaratannya sendiri harus sekitar 10.000 subscriber. Nah, untuk channel ini kenapa belum mendapatkan YouTube affiliate program? Nah, karena channel ini itu baru sekitar 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan saya mendapatkan 38.000 subscriber, dan makanya untuk YouTube affiliate-nya belum dapat karena channelnya baru umur jagung ya, dan ini juga baru 1 bulan saya bangun, dan alhamdulillah sudah tembus subscriber alami 38.000. Nah, untuk channel yang lain teman-teman bisa cek di video saya, itu sudah banyak saya bahas ya. Oke, jadi pastikan teman-teman ketika menonton video saya itu pastikan sampai akhir, karena banyak sekali yang saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi intinya kita langsung praktek ya, tentunya bukan hanya edukasi saja. Kalau hanya edukasi ya mungkin banyak juga kreator lain, tetapi di sini kita langsung riset, kita langsung praktek. Nah, intinya teman-teman ketika teman-teman nggak mau memulai, teman-teman akan ketinggalan. Jadi percaya sama saya. Jadi untuk saat ini ya kita tahu ya, mencari pekerjaan saja sudah susah. Nah, di sini kita manfaatkan untuk smartphone kita untuk mendapatkan penghasilan kerja freelance. Jadi jangan fokus pada satu platform. Nah, itu kunci yang utama. Fokus bisa di TikTok affiliate program, bisa di Shopee affiliate program, bisa di Facebook ya, bisa di YouTube. Nah, itu yang bisa teman-teman kerjakan, yang pastinya itu bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, tidak ada cara yang cepat ataupun cara yang instan buat teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilan dari internet ya. Jadi segala sesuatu ya perlu proses, konsisten, dan juga disiplin, dan tentunya persisten ya. Nah, jadi itu kunci yang utama. Oke, jadi bagaimana sih saya bisa cepat mendapatkan banyak subscriber di channel YouTube hanya dalam 1 bulan saja? Nah, saya membuat sebuah konten short ya. Dan bagaimana cara membuatnya kita akan bahas di video kali ini. Nah, oke, tetapi sebagai bukti ataupun referensi terlebih dahulu, nah di sini saya akan masuk ke channel ini ya, yang 38.000 subscriber, biar nanti nggak dikira editing ataupun settingan. Dapat 38.000 subscriber tadi, saya akan masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ada 147.000 penayangan dengan subscriber 38.000. Nah, ini real, kita cek di bagian penayangan. Nah, jadi ada penurunan karena di sini saya sudah reset konten, kemudian ada audience ya, dan ada juga konten ada audience seperti ini. Nah, ini ya, jadi penonton baru teman-teman bisa cek di sini 111.000. Dengan 111.000 penayangan ya, 200 lebih tadi, itu mendapatkan 38.000 subscriber, itu sudah luar biasa. Nah, apa sih trik yang saya lakukan? Trik yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah konten short. Jadi konten short itu ya teman-teman bisa membuatnya ini ya untuk
edukasinya ya, ataupun sebagai gambarannya saja. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan nih, misalkan kita gambar dari kucing ya. Jadi kita memberikan sebuah narasi ya tentang cerita kucing. Nah, jadi seperti itu. Nah sebagai referensi di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi channel dengan versi pembahasan seputar kucing seperti ini itu banyak sekali penontonnya dan juga banyak sekali peminatnya. Ya, ada sekitar 23 juta kali ditonton, 17 juta kali ditonton. Nah, ini menjadi referensi kepada teman-teman semua bahwa konten-konten seperti ini juga masih banyak peminatnya. Nah, bagaimana cara saya membuat sebuah konten shortnya? Jadi untuk cara membuat sebuah konten shortnya, nah untuk kucingnya, jika teman-teman ingin lebih lengkap, teman-teman bisa menggunakan AI ataupun Leonardo AI ya. Nah, tetapi jika nggak mau menggunakan AI, ya teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya adalah Pinterest. Misalkan di sini kita ketikkan saja, kita masuk ke bagian dari aplikasi Pinterest. Nah, misalkan seperti ini ya, kita ketikkan saja misalkan sebagai contoh saja kucing dan anaknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari nih gambar-gambar yang kira-kira teman-teman bisa buat cerita. Nah, misalkan seperti ini ada gambar kucing sendirian ya, kemudian juga ada gambar kucing berdua. Nanti teman-teman tinggal diceritakan saja. Ya, jadi untuk mendapatkan gambarnya teman-teman menggunakan Pinterest nggak masalah, menggunakan AI nggak masalah ya, tergantung dari teman-teman. Nah, untuk cara mendapatkan gambarnya teman-teman tinggal foto layar saja seperti ini, kemudian teman-teman tinggal dipangkas saja seperti ini. Ini sebagai contohnya saja. Dan untuk cara editingnya, teman-teman nanti di sini bisa masuk menggunakan CapCut ya. Jadi setelah kita mendapatkan fotonya di Pinterest, kita masuk di bagian dari aplikasi CapCut seperti ini. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk beberapa fotonya ya, agar tidak terlalu lama juga untuk editingnya. Oke, sebentar. Kita masuk di bagian dari aplikasi CapCut seperti ini untuk proses editingnya agar tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya di sini yang saya buat adalah seperti ini. Teman-teman bisa klik di bagian proyek baru, kita masukkan untuk di bagian dari fotonya. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah kucing yang ditinggal oleh ibunya. Nah, kita masukkan nih foto kucing dan ibunya, kemudian juga ini masih dengan kakaknya, masih dengan adiknya. Nah, selanjutnya di sini sendirian. Nah, jadi bagaimana cara teman-teman bisa mengelola untuk shot yang akan teman-teman buat ini? Kita atur 9:16 seperti ini. Kita zoom seperti ini. Ya, untuk gambarnya kita zoom seperti ini. Dan setelah kita zoom seperti ini, ya nanti teman-teman bisa buatkan narasinya. Ya, kita buatkan narasinya. Nah, untuk animasinya teman-teman klik saja di bagian gambarnya, kita masuk di bagian gaya, kita masuk di bagian gerakan. Nah, di sini untuk gayanya sendiri, di sini teman-teman untuk gayanya sendiri opsional ya, teman-teman bisa pilih yang gerakan. Oke, sebentar kita kasih gerakan. Nah, kenapa kita harus memberikan sebuah gerakan ya, agar nanti untuk gambarnya ini terlihat lebih keren ya. Nah, misalkan kita kasih gerakan sebentar ya. Ini ya teman-teman, kita kasih gerakan seperti ini. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal dubbing di dalam videonya ya, di dalam video shotnya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja untuk suaranya. Contohnya di sini saya akan masukkan suara ya. Jadi untuk suaranya klik saya di bagian audio, di bagian bawah di sini ada audio, kemudian kita klik di bagian rekam. Ya, kita klik di bagian rekam. Nah, di sini teman-teman bisa direkam ya. Caranya seperti ini, saya akan bagikan ya. Sendirian. Oke, jadi untuk contoh dubbing yang saya masukkan adalah seperti ini untuk hasilnya, teman-teman. Dikisahkan. Oke, kita fullkan untuk volumenya. Dikisahkan sebuah kucing bersama dengan dua anaknya, dan tiba-tiba hujan pun datang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk contoh singkatnya seperti ini, biar nggak terlalu lama juga. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman menceritakan nih. Jadi teman-teman wajib menceritakan untuk alur yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Dikisahkan di sebuah jalan ada seekor kucing bersama dengan anaknya, dan tiba-tiba banjir itu datang. Dan tinggallah antara kakak dan adik kucing tersebut. Dan akhirnya sekarang kucingnya sendirian dan menanti kedatangan ibu dan adiknya. Nah, oke, itu contoh dari konten yang saya buat. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal
diekspor saja seperti ini. Jadi alangkah bagusnya teman-teman juga bisa menampilkan wajah ya, jadi agar lebih bisa dimonetisasi lagi. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagaimana cara editing konten short hanya dengan alur cerita. Dan untuk versi dari animasi seperti ini, kucing seperti ini, itu banyak sekali juga peminatnya. Dan tadi sudah saya bahaskan ya untuk referensinya tadi seputar video kucing yang juga banyak juga penontonnya jutaan ya. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa upload di bagian dari channel shortnya. Kita masuk di bagian short ya, kemudian kita nah, oke ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk hasilnya ini sudah seperti ini, teman-teman tinggal upload di bagian dari channel YouTube short teman-teman. Dikisahkan di sebuah jalan ada seekor kucing bersama dengan anaknya dan tiba-tiba banjir itu datang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus lebih kreatif lagi, dan untuk ceritanya teman-teman nanti bisa menggunakan yang namanya adalah ChatGPT juga nggak masalah ya. Teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk buat cerita tentang kucingnya. Misalkan ceritakan alur kucing ya. Kucing terpisah dengan ibunya. Nah, seperti ini jika teman-teman ingin mendapatkan ide dari ChatGPT. Maka ChatGPT akan memberikan informasi di sebuah desa kecil seekor anak kucing bernama Momo. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman, nah itu saja yang bisa saya sampaikan trik saya untuk bisa cepat dapat subscriber di channel YouTube dengan model sebuah konten short. Semoga ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.